biarinlah saya fokus. Duduk di sini, agak dekat. Terus Ambil kursi ini, Mbak. yang mana? Yang ini, yang Ya, kecil oke. ini. 1 minggu masih saya bertahan oke. Terus ya mungkin Allah kasih jalan yang terbaik. Terus saya 1,5 bulan tanggal 3 bulan kemarin tanggal 7 saya mau ambil notis, udah nggak kuat, bener-bener nggak kuat. Terus agensi kasih bocoran, kamu mau diinterminate, sabarin ya gitu. Jadi kemungkinan kalau saya dengar, kalau tanggal 16 ini kan visa saya turun. Yang kemarin bulan 5 tanggal 16. Mungkin dia tanggal 16 ini diambil ini. Jadi ini agensi ngasih bocoran, dan yang saya jaga itu juga nyindir-nyindir aku kalau aku mau dikeluarin. Sebentar, saya nggak paham. Maksudnya adalah mbaknya ini masuk majikan. Ya, Visanya sudah turun. yang bulan 5 kan, sekarang jalan 3 bulan tanggal 16 kemarin. Terus saya emang udah nekat mau notis. Tapi kebetulan saya mau ngambil notis, agensi ngasih bocoran bahwa aku mau diinterminate, sabarin dulu. Gitu. Sekarang sudah diinterminate. Kemungkinan tanggal 16 ini. Oke, berarti intinya sampean belum diinterminate. Mau. Karena Tapi kita tidak bisa menduga. Kemungkinan itu belum tentu. Karena orang berubah setiap saat, setiap waktu. Berarti kan belum. Tapi agensi ngomong udah ada ganti, saya cuma nunggu dia masuk tanggal 16. Oke. Terus yang saya jaga ini juga ngomong bahwa aku mau diinterminate. Oke. Emang dia dan dibeliin tiket katanya. Aku sih nggak masalah. Ya mudah-mudahan yang cucunya itu bisa diajak kerjasama yang nulis yang baik gitu. Oke, berarti kan masih belum ada keputusan. Sampean bisa nunggu visa di Hong Kong atau sampean harus pulang Iya, Indonesia, betul nggak? Bisa lihat KTP-mu, sampean umur berapa sekarang? KTP. Kenapa sampean pingin ngebreak ngebet itu? Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah. Aduh, di luar nalar manusia, Mbak. Aha. Bener, jahatnya minta ampun. Oke, soalnya Licik. sekarang kan sudah masuk di YouTube. Sampean jangan pernah nyebutin nama agent sama nama majikanmu sama namamu sendiri. Soalnya itu kameranya kan cuman ke saya, mereka cuman denger. Nah, ceritakan kenapa, di mana, biar nggak ada orang terjebak di hal yang sama. Di Pak Tin, Nah, jangan disebutin aja, pokoknya ciri-cirinya aja kenapa kamu Ji. tidak bertahan. dia KTP-mu. Kenapa? Majikan jahat banget, mukul. jahat banget. Kalau dia tahu mukul, waktu dia nyiram air itu nggak bisa saya. Ngapain fotoin. ngasih aku ke Pak Tatong? Loh, astagfirullahaladzim. Keliru ambil. Maaf, nih. Ceritakan Mbak, kenapa? Gimana ya, di luar nalar manusia aku nggak bisa cerita. Saya kerja itu nggak ada selain cerewet, bukan cerewet lagi, galak, jahat. Kalau audio sih banyak, tapi untuk video ya nggak bisa. Saya pernah disiram air, cuman saya nggak bisa ngambil foto. Kalau audio sih banyak banget. Tahu nggak? Aduh ya Allah, kemarin itu saya ngambil air ya, itu sekedar yang kemarin aja di Soiwu, katanya. Sebentar Mbak. Hai, Ibu. Hai.佢聽日放假。冇經驗。少少跟住你係啊，佢好中意教啊，佢中意教嘅喎，佢英文多啲，中文少少。佢之前有經驗知顧教，我覺得佢有知顧教啊。我覺得係咪新加坡係咪係大波唔記得我要問翻佢先，因為聽日佢放假，平日放假嘛。佢識，我有問佢，我填咗佢嘅知顧教，佢有經驗㗎，我覺得係新加坡知顧教。我而家未答，咁我俾佢個電話號碼俾你好嘛？係等陣係咪呢個？Oke, bye. Dok, sebentar lagi Bu Ana telepon kamu ya. Terus ceritakan Mbak. Nggak boleh ngomel air. Terus saya kerja. Nggak boleh apa?
ngambil air, katanya saya ini berpenyakitan bau dan jorok. Jadi takut kalau itu saya dijatah air minum itu nggak boleh ngambil lagi di Sohila. Terus saya ini harinya panas kayak begini. Sebentar. Ayo Mbak Indah, aku lali nih sampean Mbak Indah. Sekarang tak kerjaan Mbak Indah. Mbak Indah. Sorry. Bukan. Tinggal ngeprint. Sekarang tak kasih tahu mereka. Sekarang. Sorry. Sekarang. Iya, betul. Oke, kita teleponin mereka. Oke, sekarang ya Mbak Indah. Oke, Papa. Terus dia nyocot, Mbak. Berhubung dia kayak gerandong deketin saya dengan air ludahnya itu, aku jijik, bukan takut ya. Terus aku sampai baca itu istighfar, terus sama surat ayat kursi kenceng, terus dia semakin marah karena dia cacat. Saya takut dorong, ntar aku dilaporin. Saya lari ke pintu, terus dia mau nutup aku pintu di tengah. Litayan. Terus dia takut gitu loh. Terus tak banyak istighfar. Saya minta kau meng, tapi nggak ada orang yang keluar sama sekali. Itu yang kemarin pokoknya aku nggak bisa kayak. Kenapa dia ngeludahin sampean atau gimana? Karena nggak boleh ngambil air di Soiwu, Mbak, karena saya jijik, kotor, bau, takut kena penyakit dari saya. Saya punya penyakit apa? Ayo kalau itu periksa ke dokter, ayo, aku nggak takut, tak gituin. Terus dia ngocot kayak gimana, nggak boleh. Ya udah, terus aku tak banteng itu Soiwu. Lah terus berhubung sampean banting Soiwunya punya saya karena saya nggak boleh ambil air. Terus tak banteng di itu, kekeselan kan Mbak, ambil air nggak boleh. Pokoknya apa itu nggak boleh. Terus tak banting di tempat cuci piring itu. Terus dia deket-deketin sama nyemburin air itu, sama melotot. Deketin gini, ini saya, terus gini saya kan dia dengan air liurnya kan saya jijik. Terus saya keluar ke pintu minta tolong kameng sama istighfar gitu. Terus nggak ada orang yang lupa. Terus dia ketakutan karena saya teriak-teriak. Terus di bawah dia minta tolong, kamu masuk nggak? Masih aja. Kalau audio sih banyak Mbak, audio. Terus lagi kalau masak nasi, dia itu emang sengaja, kamu jangan masak nasi, bekas air minumnya dia. Lah kalau aku tahu aku nggak makan Mbak. Tertarik belain aku nggak makan malam itu. Terus aku makan nasi, sengaja bekasnya air minum itu. Terus yang menjijikkan lagi, buat ngelap semua itu bau kencing Mbak. Aku tak cuci tiap pagi kok nyengat banget ya baunya kayak gini. Aku terus-terusan ini bau kencing, aku jijik banget. Terus tak ganti. Aku nggak mau ini bau apaan ini, bau kencing. Ngapain udah nggak ada bayi, nggak ada anjing kok bau kencing terus. Lah ini bau apa? Tak biarin, tak terus-terusin, aku kok lama-lama jijik. Terus ganti lagi Mbak. Aku nggak mau pakai, dia sengaja. Terus dia dibuang sendiri di tempat sampah, di dapur dibuka itu baunya aku nggak kuat sampai pusing. Oke, terus dia buang, tak bungkus. Aku mau buang nggak bisa karena dia standby di rumah. Saking nggak kuatnya aku pusing Mbak. Terus ganti lagi, digituin lagi. Terus aku caranya kalau gini aku terus jijik, licik. Bau kencing Mbak, dia kan cacat. Emang sengaja. Terus aku nggak mau pakai itu. Udah aku beli sendiri handuk buat ngelap. Nggak sekarang nggak pakai itu. Nggak dikencingin. Kelihatan kalau bau air kencing itu saya tahu. Cuman saya mau bawa itu nggak kuat bawa baunya kok gitu. Mungkin agensi kayak gimana kalau dikasih tahu kayak gitu itu loh. Jadi intinya sampean nggak kuat karena perlakuan mereka atau sampean nggak kuat karena pekerjaannya? Pekerjaannya dibilang berat sih nggak berat Mbak ya. Kalau dorong tuh Mboe itu sampai muter-muter itu 2 jam, 3 jam, 4 jam ya gimana ya, kayak dibilang ya bukan jahatnya. Kalau masalah kerjaannya yang dorong itu nggak berhenti itu 2 jam, 4 jam itu keliling itu di Pak Hokai Samsuipo itu muter. Emang sengaja kok sampai dari jam 10 sampai jam 1 dia aku nggak boleh duduk tuh, nggak boleh. Joka wale. Aku kesini tuh ngejeng kamu bukan untuk duduk,
Aduh, pokoknya saya ya Allah kayak di luar nalar manusia gitu loh, Mbak. Aku mau cerita ya gimana, nggak mungkin lah Mbak. Saya ini di sini tujuan aku juga. Apalagi aku seorang ibu yang harus nyukupin ibu dan ibuku yang janda, aku pun juga janda ya, nggak mungkin aku ini main-main di sini gitu loh. Tapi karena aku nggak bener-bener nggak kuat, tertekan batin gitu loh. Kalau masalah tenaga hati seneng masih bisa aku bisa Mbak, insya Allah. Aku yakin bisa. Kalau ada aku kalau orangnya enak, ini bener-bener jahat. Nah, kalau namanya mulut dari buka mata sampai tutup mulut, jahat, pokoknya jahat. Kalau kerja itu saya bukan di atasnya dia, terus disensor. Kalau CCTV masih enak Mbak, itu CCTV hidup, itu kerja itu di atasnya, non-stop up. Oke. Intinya sampean di situ kerjaan berat banget. Sampean di Hong Kong berapa tahun, Mbak? 6 tahun. 6 tahun. Sampean umur berapa sekarang? Sekarang 75 bulan 12, 8/12 75. Berarti umur berapa? Berapa ya? 46 ah. Sampean sudah 46. 46. Menurut saya umur 46 masih muda, tapi tahu sendiri kan di Hong Kong kalau sudah tahu. Mendekati umur 50 banyak majikan juga yang memperhitungkan itu. Jadi kenapa banyak yang sebentar. Apa, Mike? Apa? Ketak enggak? Terus nggak ada kayaknya, Dok. Nggak semua pohim ada, karena itu tidak termasuk. Oke, bye-bye ya. Bye-bye. Jadi saya tahu sampean bertahan, tapi kalau sampean memang tidak mampu ya pulang Indonesia. Siapa tahu masih ada rezeki lagi, ada orang yang mau nunggu kamu di Indonesia. Paham nggak maksudku? Paham. Dan sekarang sampean sebenarnya masih belum di interminate karena posisi sampean masih sebenarnya gini Mbak. Sampean percaya dengan doa merubah segalanya. Iya. Di bawah doa dan diturunkan hati sampean. Sampean terlalu menggebu-gebu. Gimana sih? Terlalu sensitif juga. Kan sampean tahu mereka, saya bisa bilang mereka bukan orang normal. Kalau orang normal tidak akan mungkin meludahin sampean. Kalau orang normal tidak akan pernah melakukan itu. Iya. Dan orang-orang seperti itu sebenarnya satu jalannya kasih sayang. Hanya kasih sayang bisa merubahnya. Ini loh, tidak Mbak. mungkin. Aku gini. Saya tahu, Mbak. Saya tahu. Kayak saya manusia bilang tadi, saya manusia ya. Aku juga minta, ya Allah, aku minta maaf ya. Ini kayak manusia berwujud iblis ya, kayak gini. Tidak. Sampean kayak gitu, saya merasa sangat kasihan sama dia. Kenapa? Karena dia orang tidak normal. Paham nggak? Jadi dia punya tekanan sendiri. Dimana dia sakit hati, kenapa manusia lain bisa berjalan dengan wajarnya? Kenapa manusia lain sehat? Kenapa kamu sehat? Kenapa saya tidak sehat? Jadi sebenarnya dia psikologinya nggak kuat, otaknya sendiri yang nggak kuat. Jadi pelampiasannya di sampean. Kenapa ada beberapa anak idiot itu sayang banget sama cecenya? Karena cara cecenya menyayangi. Tapi bukan salah sampean. Tidak mudah untuk merubah ini semua. Tidak mudah untuk merubah ini semua. Saya tahu itu. Cuman saya ingin jelaskan, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya kasih sayang, orang yang butuh orang untuk mencintai dia. Bukan menyalahkan dia, bukan memarahin dia, tapi menganggap dia adalah yang terbaik. Karena dia tahu dirinya sendiri bukan yang terbaik. Lihat jalannya aja kayak gitu. Jadi dia itu sebenarnya lebih menderita daripada sampean. Karena dia menderita, dia pingin sampean juga sama menderita dengan dia. Ngerti nggak? Ngerti. Tapi kalau sampean memberikan kasih sayang, siapa sih ini yang nggak luluh Mbak dengan cinta dan kasih sayang? Saya berusaha Mbak, menyayangin dia, tak ambil bawahin. Allahu Akbar. Bukan, saya tidak menyalahkan karena sekali lagi kuat dan tidaknya itu seseorang. Tapi kalau sampean masih butuh, karena saya percaya doa itu merubah segalanya.
Tapi dari cerita sampean sendiri juga mudah terpancing emosi. Sampean tuh orangnya mudah terpancing Ya, emosi juga. ya. Jadi sekarang sampean berdoa tapi sampean kan nggak ikhlas. Sampean berdoa juga karo ngamuk. Iya, saking Sampean tertekan, kayak Mbak. setan kayak sembarang kan sampean sampai keluar tertekan. kata-kata. Iya. Ngerti, saya ngerti. Kenapa? Kembali lagi pada tujuanmu. Tujuanmu kalau masih butuh pekerjaan ini ya bertahan, sabarin. Kalau kamu nggak butuh ya udah pulang Indonesia. Memang memang sekali lagi nggak butuh apa enggak. Kalau pulang Indonesia apakah bisa? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Apakah bisa balik ke sini? Bisa. Tergantung dari rezeki. Tapi masalahnya ada rezeki apa enggak? Iya. Jadi sebenarnya sampean pribadi itu jangan menyalahkan dia langsung. Sampean bercermin juga pada diri sampean. Hanya sampean yang tahu. Dari gaya bicara sampean juga orangnya kasar. Sampean sabari kurang. Iya, emang iya, sabar saya kurang, tapi kalau terlalu, Mbak, saya tahu saya butuh duit, saya sebenarnya bertahan, Mbak. Kalau diceritain gimana ya, pokoknya di luar manusia kayak. Kalau saya hanya cerewet, mungkin saya bisa bertahan. Sampean paham nggak keadaan dia? Dia sendiri tidak normal. Iya. Makanya aku bilang, dia sendiri kan tidak normal. Sampean saat ini bergelut dengan orang yang tidak normal. Ya udah dibawanya nyantai aja. Dia sekarang itu nggak cerewet, dia tuh nggak normal. Kalau sampean dibawa emosi, sampean yang kalah. Karena orang kayak gini harus dihadapin tidak normal juga. Jadi nyantai aja. Sampean bukan agent saya loh, saya cuma nasihati sampean aja loh. Jangan sakit hati kalau saya ngomong. Kenapa? Karena sampean orangnya menggebu-gebu. Di umuran sampean, di umuran kita, umur 40 lebih, gampang sekali tersinggung. Karena orang-orang seperti kita ini nginjak umur 40 ke 50 itu emosinya tidak terkontrol dan mudah sekali sakit hati, sensitif. Karena kita merasa aku lo iso, gak usah diurui aku lo iso. Paham nggak maksudku? Iya. Sama sampean sama aku sama, kurang lebih sama. Jadi aku tahu dari gaya bicara sama-sama itu terlalu menggebu-gebu. Kesel, Mbak, batin. Ngerti. Sekali lagi, kalau sampean seorangnya tenang, saya orang luar, sampean cerita yang nyantai. Kalau sampean ceritanya nggak nyantai, saya akan bisa bilang bahwa sampean itu mudah emosi. Saya tanyakan, apakah di kantor saya pekerjaannya enak semua? Tidak. Saya juga ada emosinya. Tapi respon saya tidak akan memperlihatkan kalau saya itu kecewa. Tapi respon sampean, walaupun orang yang tidak sampean kenal, sampean itu langsung Iya, makanya kalau saya itu ya kalau nggak terlalu nggak mungkin gini Mbak. Saya lebih baik diem. Bukan, kembali lagi jangan terlalu bilang orang terlalu. Sampean sendiri ambil cermin. Kalau sampean nggak kuat ya silahkan pergi. Karena sampean gini loh Mbak, sampean tak omongin sampean ki sing ngengkel juga. Sampean tuh punya ngengkel. Sekarang aku aja cuma ngasih tahu, tapi sampean kan udah terlalu Miss Yuni. Aku tahu karena terlalu aku ngomong. Sampean balik lagi, dia kan bukan orang normal. Iya. Sampean ngengkel mbek wong normal wajar. Tapi lek sampean ngengkel mbek orang normal, sampean sing nggak normal. Iki wongnya gak normal toh, Mbak. Pakai emosi memang mental. Api sama api dibakar, jeleput. Sampean api, dia api jeleput. Sampean kalah atau dia kalah. Tapi coba sampean jadi air. Tetap tetesi dengan kasih sayang. Karena saya percaya kesabaran itu nggak ada pentoknya. Selagi sabar ya selagi kuat, selagi sabar selagi kuat. Apakah dengan marah kita bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Makanya kalau sampean saat emosi ya udah nggak apa-apa, ya pulang aja nggak apa-apa. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau sampean sanggup pulang ya udah pulang aja nggak ada masalah. Wah hujannya gede. Hujannya gede banget. Jadi menurut pendapat saya tidak ada yang salah dengan pribadi ini sampean. Kalau sampean pingin bilang aku pulang aja Miss, kalau memang ada rezeki ya udah biar aja pulang, nggak ada masalah. Namanya orang rezeki nggak ada yang tahu. Karena saya ada anak umurnya udah 62, dia bisa cari majikan, tapi kan tergantung rezeki juga. Iya. Jadi saya selalu bilang, saya cuman pingin, ya namanya orang ngeritik kan boleh ya. Iya betul. Sampean terlalu egois juga, sabari kurang. Saya sabarin kurang. Ya. Sabari kurang. Ya udah sudah terjadi, nggak ada yang bisa dibicarakan. Kedepannya cari majikan lagi aja loh. Iya. Ada masalah. Saya kan ya gini, saya maunya ya nunggu kan tanggal 16 ini, sekarang tanggal 9 ya, 7 hari lagi. Ya kalau bisa
masih saya rezeki ya. Mm. Saya mau kan interminute saya. Mm. Tak cari majikan Mm-mm. gitu loh. Ya saya hanya bisa berusaha dan berdoa gitu aja. Mm-mm. Semaksimal mungkin. Oke, baik. Saya akan mencoba yang terbaik. Iya. Karena saat ini sampean